Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika, asik, mudah, dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa yang disingkat dengan SPLTV. Kemudian adapun peta konsep SPLTV yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kita harus bisa menyusun model matematika dari soal cerita ke dalam bentuk SPLTV, kemudian bentuk umum dari SPLTV, dan kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari SPLTV. Adapun metode penyelesaian dari SPLTV yakni ada 4, yaitu yang pertama adalah substitusi, kemudian eliminasi, campuran, dan determinan. Oke. Selanjutnya langsung saja kita masuk untuk ke menyusun model matematika dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Suatu ketika Henny, Hira, dan Hari berbelanja di sebuah toko buku. Hani membeli 3 komik. 3 komik. Kemudian ini Hani ya, belanjaan Hani ya. 3 komik, 2 buku tulis, dan 2 spidol. Hera membeli 2 komik. Sekarang kita tulis belanjaan Hera. Membeli 2 komik. 2 saya tulis K aja ya. 2 komik, kemudian 2 buku tulis, dan 4 spidol. Kemudian belanjaan Hari adalah dia membeli sebuah komik atau 1 komik, 3 buku tulis, dan 3 spidol. Masing-masing dari mereka harus membayar 49.000. Berarti 49.000 itu milik si Hani. 49.000. Kemudian belanjaan Hera adalah 48.000. Belanjaan Hari adalah 35.000. Oke, kalau penulisannya seperti ini kan terlalu ribet. Nah, jadi dari SPLTV itu adalah bertujuan untuk membuat yang kita kira kompleks ini, yang awalnya rumit seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk yang lebih mudah, yang lebih sederhana. Variabel yang digunakan pada SPLTV yakni adalah variabel X, Y, dan Z. Jadi untuk membuat model matematikanya, yang pertama adalah kita misalkan dulu. Misalnya kesepakatannya nih, yang biasanya yang disebutkan pertama adalah dia sebagai variabel X, yang kedua adalah Y, dan yang ketiga adalah Z. Oke, berarti X adalah sebuah harga komik. Kemudian Y-nya adalah harga buku tulis. Z-nya adalah harga spidol. Nah, jadi dapat kita tuliskan belanjaan dari belanjaan dari Hani adalah 3X ditambah 2Y ditambah dengan 2Z
Z sama dengan 49.000. Kemudian belanjaan Hera adalah 2X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 48.000. Kemudian belanjaan Hari adalah 1X ya, koefisiennya 1, tidak perlu kita tuliskan. X ditambah 3Y ditambah dengan 3Z, harganya adalah 35.000. Oke, jadi bentuk umum dari SPLTV adalah seperti ini. SPLTV adalah seperti ini. Nah, tujuannya untuk membuat hal yang kita kira awalnya adalah rumit seperti ini menjadi sederhana. Nah, gimana caranya menentukan berapa nih harga satu komik, berapa harga satu buku tulis, dan berapa harga satu spidol. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, jadi ini tidak perlu. Oke, next. Maka bisa kita tentukan bentuk umum dari SPLTV itu sendiri adalah AX plus BY plus CZ sama dengan P. Ini kita sebut persamaan pertama. DX ditambah EY ditambah FZ sama dengan Q. Ini persamaan kedua. GX ditambah HY ditambah IZ. Ini persamaan ketiga, di mana A, B, C, D, E, F, G, HI itu adalah sebuah koefisien. I adalah suatu koefisien, dan XYZ adalah variabel atau keubah. Nah, PQR-nya itu apa? PQR-nya itu konstanta, dia berdiri sendiri. Nah, ini adalah bentuk umum dari SPLTV. Oke, next. Nah, tadi sempat kita singgung metode penyelesaian SPLTV itu ada 4 yang akan kita bahas. Dan yang pertama adalah substitusi. Langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Nah, misalkan ada 3 persamaan. Kita pilih salah satu persamaan yang dianggap paling sederhana dan nanti ubahlah. Oke, lanjut. Nyatakan salah satu variabel dalam bentuk 2 variabel lain. Artinya misalkan tadinya AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan P. Nah, ini kita ubah menjadi X sama dengan, atau menjadi Y sama dengan, atau menjadi Z sama dengan. Kalau di sini contohnya nyatakan variabel X dinyatakan dalam variabel Y atau Z. Jadi AX sama dengan B dan C nya kita pindah ke sana. Min BY min CZ plus B. Maka X sama dengan min BY min CZ plus B per A. Nah, jadi kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan, atau Y sama dengan, atau boleh juga diubah ke dalam bentuk Z sama dengan. Lanjut, substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di SPLTV. Nah, misalkan kita mengubah persamaan 1 tadi. Ini persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini diubah atau disubstitusikan ke dalam persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Nah, dari substitusi itu maka nanti akan memperoleh sistem persamaan linear 2 variabel atau yang biasa disebut SPLTV. Nah, langkah selanjutnya sama seperti SPLTV yang sudah pernah dipelajari di tingkat sebelumnya. Oke, next.
Selanjutnya adalah metode eliminasi. Langkah penyelesaiannya, kita amati yang koefisiennya sama. Jika tidak ada variabel koefisien sama, kalikan kedua persamaan dengan bilangan yang membuat koefisien suatu variabel pada kedua persamaan sama. Oke. Jadi misalkan 2x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 10 misalkan. Nah, di sini 2x plus 4y plus 5z sama dengan 11. Nah, ini kan udah sama ya. Udah sama, berarti tidak perlu dikalikan, ini bisa dikurangkan nih. Kurangkan langsung habis. Nah, eliminasi itu artinya kan menghilangkan. Nah, kemudian ulangi langkah kedua untuk pasangan bersamaan lain. Apabila ini tadi adalah persamaan 1 dan persamaan 2 yang dieliminasikan, kemudian kita eliminasi lagi persamaan yang satu dengan yang lainnya. Contoh misalkan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3, tapi dengan syarat variabel yang akan dihilangkan harus sama dengan eliminasi sebelumnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari eliminasi tersebut akan diperoleh SPLDV, dan langkah selanjutnya akan sama seperti langkah SPLDV. Oke, metode campuran adalah metode gabungan antara antara eliminasi dan substitusi. Oke, metode penyelesaian yang terakhir adalah metode determinan. Langkah penyelesaiannya yang pertama, ubah persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Ini adalah X, ini Y, ini Z. Jadi apabila untuk mencari X, Y, Z ini dipindah ke kolom 1 untuk mencari nilai X. Untuk mencari nilai Y ini dipindah ke kolom 2. Untuk mencari nilai Z ini dipindah ke kolom 3. Nah, nanti akan menjadi determinan dari matriks tersebut adalah ini yang ke bawah itu dijumlahkan, kemudian yang dari atas ke bawah ke arah kiri adalah dikurangkan. Sebagai contoh seperti ini, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A11, A21, A31, A12, A22, A32. Oke, yang arah ke sini kelihatan. Nah, berarti nanti untuk mencari determinannya adalah A11 dikali A22 dikali A33 ditambah dengan A12 kali A23 kali A31 ditambah A13 kali A21 kali A berapa itu? 32. Nah, ini semuanya dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan sebaliknya nih, kurangkan dengan A33 kali A21 kali A12 ditambah A32 kali A23
kali A11 ditambah A31 kali A22 kali A13. Nah, ini adalah kalau sudah kita cari seperti ini, maka nanti akan diperoleh hasil dari himpunan penyelesaian ini. Nah, untuk mencari nilai X, misalkan udah diperoleh determinannya, nah maka nanti hasilnya adalah determinan tersebut, hasil dari determinan tersebut per X. Saya tuliskan dulu. Jadi misalkan ini kan diperoleh hasilnya nih sama dengan, saya tuliskan apa ya, A deh misalkan, A per, atau determinan A per berarti determinan X per determinan dari, nah ya, untuk mencari nilai X nya seperti itu nanti. Nah, nanti untuk latihan soalnya kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.